Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座 episode 84. Sefu menjelaskan 5 kekotoran batin. Bagaimana mengatasi 5 kekotoran batin? Selanjutnya, Sefu akan memberitahu kalian sesuatu yang sangat bagus. Bagaimana kita mengatasi 5 kekotoran batin? Dikarenakan masalah waktu, maka saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama, nafsu kesenangan indera. Untuk mengatasi nafsu kesenangan indera, hanya bisa menggunakan pandangan ketidakmurnian dan tindakan berdana. Apa itu pandangan ketidakmurnian? Segala hal yang ada di alam manusia kotor. Untuk apa menginginkannya? Harta yang didapatkan akan mendatangkan kesialan. Banyak orang yang jatuh ke dalam masalah keuangan. Berapa banyak orang yang bekerja keras, tapi akhirnya dia gagal dalam segi keuangan? Anda harus menggunakan pandangan ketidakmurnian. Artinya semua itu sangat kotor. Saya tidak mengambil hal yang bukan milik saya. Dalam kebudayaan tradisional Tiongkok dikatakan bahwa seorang raja mencari kekayaan yang halal. Anda harus memiliki alasan tepat untuk bisa mengambil kekayaan tersebut. Jangan mengambil uang yang tidak jelas asal-usulnya. Ada banyak orang mengambil keuntungan yang tidak patut diambil. Alasan banyak gadis yang melakukan kejahatan adalah karena mengambil terlalu banyak keuntungan dari orang lain. Jadi, Anda harus memenuhi permintaan orang lain. Anda menjadi tidak berharga lagi. Bukankah hidup Anda baik-baik saja? Mengapa Anda serakah? Untuk mengatasi keserakahan, Anda harus menggunakan pandangan ketidakmurnian. Saya harus bisa melihat kekotoran dari hal tersebut. Itu akan menodai kerohanian saya. Jadi, saya harus menjadikannya sebagai hal yang kotor. Saya tidak boleh melakukan hal tersebut. Bagaimana kita menyingkirkan nafsu keinginan kita? Orang yang tidak pernah serakah adalah orang yang sering berdana. Mereka mendanakan sesuatu yang ada di rumah kepada orang lain. Saya memberikan sesuatu milik saya sendiri untuk orang lain. Apakah orang yang sering memberi akan serakah ingin mengambil barang orang lain? Jika dia rela memberikannya pada orang lain, apakah dia akan serakah? Saya ingin ini dan itu. Orang semacam ini adalah orang yang serakah. Untuk mengatasi nafsu kesenangan indera, Anda harus menggunakan ketidakmurnian dan tindakan berdana. Jika Anda berhasil untuk berdana, maka Anda akan bisa menaklukkan nafsu kesenangan inderamu. Ini adalah hal yang pertama. Yang kedua, menghadapi keinginan jahat atau dendam, itu artinya bagaimana mengobati rasa kebencianmu. Kita menggunakan pandangan welas asih dan tindakan bersabar. Saat suami memarahimu, Anda sangat membencinya. Saat Anda sangat membencinya, berwelas asihlah padanya. Suami Anda juga sangat kasihan. Dia telah banyak berkorban pada keluarga ini. Dia juga seorang manusia dan memiliki penderitaan di hatinya. Dia juga sangat menderita. Dia sangat kasihan. Bajunya juga kurang bagus. Dia masih belum menikmati apapun seumur hidupnya.
Dia sudah bekerja keras seumur hidupnya dan tekanan yang dia terima sangat besar. Banyak permasalahan juga ditimbulkan oleh dua belah pihak. Menggunakan pandangan welas asih untuk tidak membenci. Saat Anda tidak membenci atau memiliki keinginan jahat atau dendam, Anda akan merasa nyaman. Saat Anda membenci orang lain, pihak lawan tidak akan tersakiti, tapi dirimu yang tersakiti. Jadi, saat kita membenci orang lain, itu sama juga dengan menyakiti diri kita sendiri. Itu tidak akan menyakiti orang lain. Orang lain tidak akan tahu bahwa Anda membenci mereka. Apa yang Anda benci? Bukankah Anda sendiri yang merasa tidak senang? Apa akhir dari Anda membenci seseorang? Anda akan menggigit gigimu sendiri. Gigi yang digigit orang tua adalah gigi palsu. Lebih baik Anda melepaskan gigi palsumu untuk menggigitnya. Kita harus menggunakan kewelas asihan untuk menghadapi keinginan jahat atau dendam. Ketika kita hendak membenci, kita harus belajar untuk bersabar. Lebih baik saya bersabar. Dia juga pernah baik pada saya. Orang ini juga sangat menderita. Orang ini pasti akan mendapatkan balasan suatu hari. Dia pasti akan menderita suatu saat nanti. Anda hanya perlu bersabar, anggap saja untuk menghadapi keinginan jahat atau dendam kita. Janganlah membenci orang lain, kita harus bahagia. Yang ketiga, cara menghadapi kemalasan. Bagaimana kita menghadapi ketidaksadaran dan kemalasan kita, yaitu menggunakan pandangan ketidakkekalan dan menaati sila. Apa itu pandangan ketidakkekalan? Jangan tidur lagi. Dunia ini tidak kekal. Manusia bisa pergi kapan saja. Jika Anda tidak bisa hidup lagi atau tidak bisa melewati suatu rintangan, Anda langsung mati jika tertabrak mobil. Untuk apa Anda tidur? Jika Anda tidak berbuat kebajikan dan menjadi manusia yang baik, apakah Anda bisa naik ke langit? Apakah Anda masih bisa menjadi bodhisatwa? Itu semua adalah ketidakkekalan. Semua itu datang sendirinya. Saat Anda memeriksa kesehatan dan itu adalah kanker, bukankah itu adalah bentuk dari pandangan ketidakkekalan? Kalian harus melihat bahwa dunia ini bersifat tidak kekal. Kita harus menaati sila atas apapun yang kita kerjakan. Apa itu menaati sila? Anda bangun sesuai dengan waktu yang telah Anda tentukan. Memaksakan diri untuk membaca parita. Memaksakan diri agar tidak berbuat kejahatan dan menaati sila. Tidak mendengarkan dan mengatakan hal yang tidak pantas. Saya tidak punya waktu untuk membenci orang lain. Saya tidak punya waktu untuk membenci. Bahkan saya tidak sempat untuk membaca parita dan xiao fangzi. Untuk apa ribut? Anda saja tidak sempat untuk membaca parita. Menaati sila saja. Beritahu saya bahwa setidaknya kalian bisa menaati Pancasila Buddhis. Apakah keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan perlu untuk dijaga? Jika Anda bisa menjaga perilakumu, apakah Anda masih suka tertidur? Sila. Saya ingin menjadi Buddha. Jadi saya harus menaati sila. Jika saya berencana bangun jam 5, maka saya harus bangun jam 5. Jika saya berencana bangun jam 6, maka saya harus bangun jam 6. Anda harus memiliki kegigihan. Banyak orang yang berkata, saya ingin diet. 5 tahun yang lalu saya sudah ingin diet. Saya tidak tahu mengapa badan saya bisa membesar, padahal saya hanya minum air. Mengapa semakin saya diet, saya menjadi semakin gemuk?
Jika Anda benar-benar ingin diet, apakah Anda bisa gagal diet? Anda pasti bisa diet. Banyak orang yang memiliki kegigihan. Orang yang menaati sila pasti memiliki kegigihan. Ketika mereka berkata ingin diet dan tidak memakan sesuatu, mereka memiliki tekad kuat. Saat ada orang yang ingin berhenti merokok, mana ada orang yang berhenti merokok setelah merokok? Mereka akan berhenti setelah mereka membuat tekad untuk berhenti merokok. Saya akan berhenti minum anggur merah setelah saya meminum anggur merah ini. Orang semacam ini tidak ada kepercayaan diri. Berhentilah setelah membuat tekad untuk berhenti. Yang keempat, cara menghadapi kegelisahan dan penyesalan yaitu dengan pandangan menghitung nafas dan meditasi. Bodhisattva mengajari kita satu cara. Saat suasana hati kita sedang buruk dan sering memikirkan masa lalu yang menyedihkan, kita harus menggunakan pandangan menghitung nafas. Apa itu pandangan menghitung nafas? Yaitu kita menghitung hembusan nafas kita. Ketika kita duduk, kita menghitung setiap hembusan nafas kita. Memaksakan pikiran kita untuk fokus pada suatu titik. Pikiran kita tidak boleh berantakan. Kita tidak boleh memikirkan masa lalu. Pandangan menghitung nafas dan meditasi. Kalian sudah duduk di sini selama 2 jam, tapi kalian tidak merasa lelah. Itu artinya kalian sedang bermeditasi. Asalkan pikiran kalian bersih dan tidak berpikir sembarangan, itu berarti kalian sedang bermeditasi. Kalian menjadi sangat bersih saat bisa duduk di bawah selama 2 jam. Kalian tidak merasakan kekhawatiran apapun, karena kalian tidak memikirkan masa lalu dan masa depan. Kalian juga tidak memikirkan apa yang ingin kalian lakukan. Tidak akan ada pikiran kacau apapun. Saat kalian mendengarkan penjelasan sufu selama 2 jam, itu artinya kalian sedang bermeditasi. Sufu sering mengamati kalian, apakah kalian bisa tenang atau tidak. Tapi ada orang yang duduk di bawah yang pandangannya tidak fokus. Orang semacam ini tidak akan bisa tenang. Orang semacam ini tidak akan memiliki masa depan baik. Orang semacam ini tidak akan berhasil dalam pembinaan diri. Mana ada orang yang bisa membaca parita saat pikirannya tidak tenang? Saat ada orang yang pikirannya tidak tenang, itu sama juga biksu kecil yang membaca parita tanpa ketulusan. Apakah kalian mengerti? Pandangan menghitung nafas. Saat kalian memikirkan sesuatu yang menyedihkan, maka suasana hati kalian akan menjadi buruk. Duduklah dengan tenang dan menghitunglah. Fokus pada hembusan nafas kalian. Terkadang saat kita duduk, kalian akan merasakan setiap hembusan nafas kalian. Pikiran kalian akan fokus pada suatu titik dan pikiran kalian tidak akan kacau. Kalian tidak akan terpikirkan masa depan dan masa lalu yang menyedihkan. Pandangan menghitung nafas, meditasi artinya Anda bisa duduk dimanapun. Apakah orang yang tidak bisa duduk dan berdiri dengan tenang adalah orang yang memiliki kekhawatiran? Bukankah saat Anda ada masalah, Anda tidak bisa duduk dan berdiri dengan tenang? Jika kalian bisa duduk dengan tenang, itu artinya kalian stabil dan kalian memiliki pikiran meditasi. Coba kalian perhatikan ketika ada rapat di sebuah komunitas. Di sana sangat berisik. Orang-orang di sana tidak bisa tenang dan sangat kacau. Setiap kali pemimpin rapat selalu berkata, "Semuanya tolong diam, semuanya dengarkan pimpinan kita." Bisakah kalian semua diam? Apakah saat kita sedang rapat kita berisik? Saat kalian duduk di sini, kalian bisa mendengarkan setiap hembusan nafas kalian. Itu adalah ketenangan. Yang kelima,
Cara menghadapi keraguan-raguan atau kesesatan. Cara apa yang harus kita gunakan? Meyakini Triratna dengan benar. Apa arti dari meyakini Triratna dengan benar? Itu artinya Anda harus mempercayai Bodhisattva. Bodhisattva benar-benar ada di dunia ini. Bagaimana mungkin Bodhisattva tidak ada? Jika Anda meyakini Triratna dengan benar, maka Bodhisattva akan ada di sisimu. Jika demikian, Anda telah berhasil meyakini Triratna dengan benar. Janganlah Anda meragukannya. Tidak ada yang perlu diragukan. Bodhisattva telah berkata, balasan karma itu nyata adanya. Jika Anda curiga, maka karma setiap orang akan ditanggung masing-masing. Anda mencurigai istrimu ada selingkuhan di luar sana, tapi Bodhisattva bisa melihatnya dan akan menghukumnya. Dengan demikian, Anda akan lebih tenang. Tentu saja ini adalah masa permulaanmu. Jika tingkat pembinaan Anda tinggi, Bodhisattva akan membimbingnya sehingga dia tidak berbuat kesalahan lagi. Saya juga tidak perlu mencurigainya, itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar berselingkuh, Anda juga harus tetap meyakini Triratna dengan benar. Saya percaya Bodhisattva akan mengubahnya. Saya percaya Bodhisattva akan membatasinya. Semua itu berasal dari keyakinanmu untuk menghadapi keraguan Anda sendiri. Seperti yang kalian tahu, keraguan adalah hal yang menderita. Saya tanya pada kalian, jika Anda curiga pimpinan jahat padamu dan akan memecatmu keesokan harinya, bukankah Anda akan ketakutan saat bekerja di keesokan harinya? Setelah Anda berbuat kesalahan dan berlutut di hadapan Bodhisattva, Bodhisattva, apakah engkau akan mengampuni saya? Apakah Anda takut setelah Anda berbuat kesalahan dan berlutut di hadapan Pusa sambil membaca Li Fo Ta Chan Hui Wen? Apakah Anda takut? Bagaimana mungkin tidak takut? Ketika Anda merasa ada hal yang tidak beres dan Anda merasa ada hal yang akan terjadi, lalu Anda bertemu dengan mimpi buruk, apakah Anda takut? Anda pasti akan sangat takut. Kita semua adalah manusia yang sedang belajar Dharma. Kita harus saling memahami. Sufu berharap kalian saling membantu dan saling memahami agar kita bisa menemukan cahaya yang ada di hati kita. Itulah yang kita sebut bertemu dengan sifat sejati. Kita harus tahu tujuan dari kita hidup itu apa. Orang tua kita telah lama hidup di dunia ini. Apa yang telah mereka dapatkan? Saya tanya lagi kepada kalian. Hal apa telah orang tua kalian dapatkan dan hilangkan? Mereka tidak mendapatkan apapun. Datang dan pergi tanpa membawa apapun. Datang dan pergi dengan keadaan terdesak-desak. Apakah kita sama dengan mereka, yaitu tidak mendapatkan apa-apa? Kita semua sama. Kita tidak mendapatkan apapun. Tapi praktisi Buddhis bisa mendapatkan harta karun yang tak terbatas. Itu adalah kebijaksanaan yang kita dapatkan selama belajar Dharma. Kita bisa berhasil dalam hal pembinaan diri di kehidupan sekarang. Kita bisa terus menuju ke langit, selangkah demi selangkah. Banyak dari kalian yang bertanya pada saya, jika di kehidupan selanjutnya saya bisa ke langit, mengapa saya menderita di kehidupan sekarang? Saya beritahumu, dalam proses pembinaan diri, Anda bisa menyingkirkan permasalahan. Dengan demikian, keluarga dan ragamu akan sehat. Jika hal itu tidak manjur, siapa lagi yang akan memohon? Siapa yang dari kalian tidak merasakannya?
Mengapa Dharma yang telah Sang Buddha babarkan pada 2500 tahun yang lalu terus berlanjut? Lagu populer saja hanya bertahan beberapa tahun. Sewaktu kecil ada banyak orang yang memberitahu saya, "Wah, lagu Zhao Xuan sangat bagus, suara emas." Sekarang jarang yang tahu siapa itu Zhao Xuan. Beberapa generasi yang akan datang, mungkin ketika kita berkata bahwa lagu Teresateng sangat merdu. Apakah anak zaman sekarang masih ingin mendengarkan lagu Teresateng? Beberapa puluh tahun yang akan datang, waktu itu lagu Zhou Hua Jian sangat merdu. Siapa lagi yang ingin mendengarkan lagu Zhou Hua Jian beberapa puluh tahun yang akan datang? Jangankan puluhan tahun. Beberapa tahun ke depan, mungkin saya tidak ingin mendengarkannya lagi. Tidak bisa dimengerti lagi. Segala hal yang ada di dunia ini bisa berlalu, tapi kebijaksanaan tidak akan berlalu. Kita boleh tidak memiliki apapun, tapi kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita bisa kehilangan waktu, kita bisa kehilangan tampang kita. Kita tidak boleh menghilangkan sifat sejati kita sendiri. Kita tidak boleh kehilangan hati nurani kita. Hati nurani kita tidak boleh dimakan anjing. Orang lain baik pada kita, bagaimana boleh kita memarahi mereka? Bagaimana boleh kita mencelakai mereka? Hargailah jodoh yang ada pada hari ini. Ketika jodoh telah tiada, kita harus menghargai dan mensyukurinya. Ketika jodoh telah tiada, kita harus berterima kasih pada orang lain. Saat jodoh telah tiba, kita harus menghargainya. Kita harus menghargai semuanya. Sufu berkata kepada kalian, semakin lama kita belajar Dharma, maka tingkat pembinaan kita semakin tinggi. Ada orang yang bertanya pada Sufu, jika bisa pergi ke langit di kehidupan selanjutnya, untuk apa datang ke dunia yang membosankan ini? Inilah yang bisa saya sampaikan pada kalian. Keuntungan terbesar saat kita mati nanti adalah kita tidak akan terlalu menderita. Karena siapapun yang mati, ia akan menderita. Tapi bagi orang yang bisa membina dirinya dengan baik, dia bisa meninggal dalam tidurnya. Ini adalah keuntungan terbesar praktisi Buddhis. Hal yang paling menyedihkan manusia adalah perpisahan karena kematian dan tidak bisa melepaskan saat anak menjenguknya. Dia tidak bisa melepaskan segala peralatan rumah, dan lain-lain. Jika Anda bisa langsung meninggal pas tidur, penderitaan apa lagi yang harus Anda hadapi? Setelah Anda bangun, mengapa saya berada di atas langit? Saya sudah meninggal. Sudahlah, di atas langit lumayan menyenangkan. Mengapa saya ada di alam bawah? Ternyata saya sudah meninggal. Wah. Lalu dia akan berteriak dengan keras. Apakah kalian tahu mengapa hantu berteriak? Karena setelah dia mengetahui bahwa dia telah menjadi hantu, dia berteriak keras. Jadi ada orang yang berkata, berteriak keras, teriakan hantu seperti suara serigala. Semoga kalian menjadi semakin rajin, belajar Dharma dan bina diri dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, takdir kalian bisa dikendalikan oleh kalian sendiri. Jika Anda membina diri dengan sungguh-sungguh, Anda akan memiliki jiwa kebijaksanaan. Jika Anda tidak membina diri dengan sungguh-sungguh alias malas, Anda akan kehilangan kebijaksanaan dan jiwa kebijaksanaanmu. Berjuanglah. Janganlah memikirkan apapun setelah kalian telah tiba di sini. Sembahyang pada Buddha dan baca parita setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Hua Fofa Master Lu Junhong. Bergembira dalam Dharma bersama
dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.